Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat digerebek petugas Satuan Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain mengamankan 2 tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti ribuan lembar uang palsu beserta beragam peralatan cetak. Aparat unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat membuat uang palsu di Perum Gria Melati 1, Blok C3, Bubula, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu. Penghuni rumah yang buka pintu langsung dibekuk petugas. Di dalam rumah ditemukan beragam barang bukti berupa tumpukan uang palsu, pecahan Rp100.000 siap edar, dan ratusan lembar uang palsu yang belum dipotong. Pengungkapan produksi sekaligus peredaran uang palsu berhasil dilakukan petugas setelah mendapat informasi dari petugas keamanan kereta api stasiun Tanah Abang terkait temuan tas berisi uang tunai Rp300 juta yang tertinggal di dalam gerbong kereta dan ternyata palsu. Petugas berhasil mengamankan 1 terduga pelaku. Kedua pelaku telah memproduksi uang palsu sejak 6 bulan lalu dengan cetakan pecahan Rp100.000 dan juga mata uang dolar Amerika. Si terdakwa yang percetakan ini tuh dia melakukannya tuh benar-benar sunyi, jadi nggak ada aktivitas, nggak kelihatan sama sekali, malah saya ngiranya ini rumah kosong aja. Tempat produksi yang lengkap dengan berbagai perangkat elektronik mulai dari komputer maupun laptop serta alat cetaknya berupa mesin printer serta alat potong maupun alat-alat pendukung lainnya. Dari penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 2 orang tersangka, ribuan lembar uang palsu, pecahan Rp100.000, beragam alat cetak dan alat potong, mesin pengering rambut, serta tinta aneka warna. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung cabuli keluarga pasien. Pelaku membius korban dengan dalih pengambilan sampel darah untuk orang tuanya yang akan operasi. Polisi menangkap dokter residen anestesi yang mencabuli keluarga pasien. Pelaku yang merupakan dokter residen program pendidikan dokter spesialis PPDS anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ditangkap atas laporan korban. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk obat bius yang digunakan pelaku untuk memperdaya korban. Pelaku yang baru menjalani program spesialis anestesi 1 tahun itu kini ditahan di Mapolda Jabar. Sejauh ini kami telah bertindak dengan tegas dan cepat. Jadi tanggal 18 kita mendapatkan laporan polisi, tanggal 25 kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Jadi sebelumnya sudah akan kita lakukan penangkapan juga. Jadi kemungkinan apa yang disampaikan di luar kami tidak tahu. Bermula saat korban akan diambil sampel darah untuk transfusi orang tuanya yang sedang dirawat sebelum operasi. Korban tidak memahami proses dan hanya mengikuti arahan pelaku yang merupakan dokter residen. Korban diminta ganti baju oleh pelaku, kemudian dibius. Peristiwa tersebut terjadi tengah malam. Keesokan pagi, saat sadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Korban minta divisum dan ditemukan bekas sperma di kemaluannya. Kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindak pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tersangka pencabulan sudah ditahan sejak 23 Maret lalu. Sementara itu, korban pencabulan kini sudah mendapat pendampingan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Pihak kampus dan rumah sakit mendukung proses penyelidikan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno dan Billy Maulana Fingkrang melaporkan. Pemirsa, cinta ditolak. Seorang juru parkir yang diduga sedang mabuk nekat melecehkan karyawati minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu terekam CCTV.
Kamera CCTV merekam aksi pelecehan yang dilakukan seorang juru parkir di sebuah minimarket di Jalan Opu Deng Risaju 2, Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kondisi mabuk, pelaku menghampiri korban. Ia kemudian menepuk bohong korban yang saat itu sedang sibuk mengatur barang jualan. Korban pun berteriak memarahi pelaku. Namun bukannya merasa bersalah, pelaku malah kembali dan merusak pintu kaca minimarket dengan menendangnya. Usai ditangkap, pelaku mengaku menaruh hati kepada korban dan mengaku kesal karena cintanya ditolak. Tersangka ini sudah lama menaruh hati ke korban karena korban tidak pernah menggubris, sehingga kemudian dalam keadaan mabuk tadi itu tersangka langsung menepuk bokongnya korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara hingga 9 tahun setelah dijerat pasal tentang pencabulan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa melaporkan.